Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini saya menyampaikan pengumuman persiapan PAS tahun pelajaran 2021-2022. Saya mulai dari ketentuan PAS-nya ya. Yang pertama, itu penilaian akhir semester atau PAS ini, semester ganjil ini diselenggarakan di sekolah tapi secara online ya. Dan ada juga apabila ada yang memilih tetap PJJ, maka PAS bisa dari rumah tapi dengan ketentuan khusus. Kemudian yang kedua, saat kegiatan PAS, soal akan diberikan melalui Google Classroom. Nanti nama Google Classroom-nya itu adalah PAS Ganjil 2021-2022. Nah, untuk GCR ini, setiap tingkat akan berbeda dan setiap jurusan juga akan berbeda. Jadi di setiap tingkat akan ada tiga kelas, yaitu kelas 10 bahasa, 10 IPA, dan 10 IPS, seperti itu. Begitu juga kelas 11 dan kelas 12. Kemudian yang ketiga, silakan join pada Google Classroom sesuai dengan tingkat dan jurusannya. Nah, di sini perlu diperhatikan karena kesalahan bergabung dalam kelas itu akan mengakibatkan tidak memperoleh soal saat PAS berlangsung. Kemudian yang keempat, untuk siswa kelas 10, 11, dan kelas 12 wajib menggunakan akun belajar.id. Ya, apabila akun yang digunakan tidak sesuai, maka akan dikeluarkan dari GCR. Kemudian yang kelima, untuk kelas 10, silakan mengaktifkan akun belajar.id dari Kemdikbud. Untuk data username dan password, kalian bisa klik di link ini atau kalian bisa scan barcode ini untuk mendapatkan username dan passwordnya. Nah, setelah kalian mengetahui username dan password, silakan aktifkan dengan cara login ke Gmail dengan username dan password yang ada di sana. Setelah itu, silakan langsung diganti passwordnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk password. Kemudian untuk nama dan username itu tidak bisa diganti. Yang bisa diganti hanya password saja. Oke, kemudian untuk alur mode pada saat PAS bisa diperhatikan. Untuk alur modenya, untuk alur mode saat PAS itu adalah seperti pada layar ya. Seperti pada layar bisa diperhatikan. Nah, sekarang di sini status siswa yang sudah dari panitia data, ada yang diizinkan PTMT dan tidak diizinkan PTMT. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, nanti kalian silakan mengisi form untuk memilih apakah kalian diizinkan PTMT atau tidak diizinkan. Nah, untuk yang siswa yang diizinkan PTMT, maka siswa tersebut akan melaksanakan PAS di sekolah. Kalau sudah diizinkan, sudah pasti melakukan PAS di sekolah. Ketika dari form yang nanti saya bagikan, di sana masih tidak diizinkan PTMT atau memilih PJJ, nah kami dari pihak panitia akan memastikan dulu kondisi dari kesehatan, sosial ekonomi dari siswa bersangkutan. Untuk memastikan hal ini akan diadakan kunjungan ke rumah oleh guru BK ataupun oleh wali kelas. Nah, setelah kunjungan ke rumah oleh guru BK dan wali kelas ini, maka apabila diizinkan, maka siswa tersebut akan melaksanakan PAS di sekolah. Apabila tidak diizinkan juga setelah melakukan kunjungan rumah oleh guru BK dan wali kelas ini dan dinyatakan memang layak untuk diberikan izin, maka siswa harus melengkapi hal ini. Ya, karena siswa harus melakukan PAS di rumah melalui Google Meet. Jadi siswa harus melengkapi surat keterangan sakit, kemudian menyiapkan kembali media virtual yang diperlukan. Nah, untuk itu nanti tata tertibnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian untuk berikutnya, untuk tata tertib PAS, seperti yang sebelumnya juga untuk tata tertib PAS, baik yang di sekolah maupun di rumah, peserta harus memastikan internet berjalan dengan baik, ketersediaan kuota dan HP dalam kondisi baik juga.
Kemudian yang kedua, direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome ya agar meminimalisir kesalahan. Kemudian yang ketiga, peserta mulai mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan secara otomatis. Nanti ini akan muncul secara otomatis pada Google Classroom-nya masing-masing. Selama tes tidak ada ralat soal, ini diingat tidak ada ralat soal, jadi nanti dikerjakan soal apa adanya. Kemudian yang kelima, apabila peserta terlambat mengakses soal, diperkenankan tetap mengikuti tes tanpa diberi perpanjangan waktu. Jadi kalau misalnya waktunya dari setengah 8 sampai setengah 9, waktu akhir tetap setengah 9, walaupun nanti kalian mulainya jam 8, karena kesalahan kalian atau terlambat, kalian hanya mendapatkan waktu 30 menit seperti itu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu untuk siswa yang terlambat mengakses soal. Kemudian untuk yang keenam, apabila peserta mengalami kendala terkait teknis ujian, ada masalah sistem pada proses ujian, pada PAS, maka silakan melapor pada pengawas. Jadi silakan melaporkan kepada pengawasnya masing-masing apabila mengalami kendala terkait dari teknis PAS tersebut. Kemudian yang nomor 7, setelah selesai mengerjakan soal, peserta wajib mengklik submit. Ya, wajib mengklik submit pada bagian akhir soal. Nah, kemudian peserta mengisi daftar hadir yang linknya tersedia di bagian akhir Google Form soal. Jadi ketika kalian klik submit, nanti akan muncul link absen. Setelah kalian submit, kalian baru bisa melakukan absen pada mata pelajaran bersangkutan. Nah, kemudian yang nomor 8, peserta yang tidak melakukan submit ataupun terlambat melakukan submit, maka pekerjaannya tidak akan tersimpan pada sistem. Dan peserta dinyatakan tidak mengikuti tes dan wajib mengikuti susulan. Jadi harus dipastikan kalian melakukan submit sebelum batas waktu yang ditentukan. Ya, apabila kalian terlambat 1 detik saja, maka kalian dianggap tidak mengikuti tes dan wajib mengikuti susulan seperti itu. Kemudian yang terakhir, peserta harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti ujian. Nah, ini tata tertib PAS untuk peserta yang di sekolah ataupun yang di rumah. Kemudian untuk peserta yang di rumah, ada tambahan tata tertibnya, bisa diperhatikan kembali. Yang pertama, peserta PAS itu harus menggunakan 2 perangkat. Kenapa 2 perangkat? Karena yang pertama, 1 perangkat itu untuk mengerjakan soal. Yang kedua, perangkat untuk pengawasan. Jadi nanti perangkat untuk pengawasan ini akan join ke Google Meet yang disediakan oleh panitia, yang ada pengawasnya tentunya. Ya, jadi ingat, kalau kalian di rumah melaksanakan PAS, kalian harus menyediakan 2 perangkat ini untuk mengerjakan soal dan untuk pengawasan. Kemudian yang kedua, posisi perangkat yang untuk pengawasan itu ada di samping peserta PAS. Artinya, posisi perangkat yang kedua ini harus berada di sebelah kalian. Yang join di Google Meet ya, perangkatnya harus ada di sebelah kalian. Kamera dari perangkat itu harus mengarah ke layar soal dan pastinya kalian juga terlihat. Jadi, untuk lebih jelasnya, perangkat ini bisa ditaruh di pojok kanan belakang atau pojok kiri belakang. Karena ketika perangkat berada di pojok kanan belakang atau pojok kiri belakang, maka peserta PAS akan terlihat dan layarnya pun akan terlihat seperti itu. Kemudian yang ketiga, selama tes berlangsung, peserta PAS dilarang, nah ini dilarang mematikan mikrofon dan kamera, dilarang. Jadi mikrofon dan kamera harus tetap dalam kondisi menyala. Seperti itu. Ya, mikrofon dan kameranya harus tetap dalam kondisi menyala. Kenapa? Karena dari pihak pengawas akan mengetahui segala sesuatu di sekitar kalian itu dengan melalui mikrofon dan melalui kamera yang terlihat. Kemudian yang terakhir,
Peserta diharapkan menyediakan koneksi internet stabil Wi-Fi dan cadangan paket data. Misalnya tiba-tiba Wi-Fi-nya mati atau listriknya mati, paket data harus sudah tersedia juga, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan PAS secara virtual ini atau yang dari rumah, ketika mikrofon dan kamera itu mati, maka peserta dianggap selesai atau berakhir mengerjakan PAS, ya, berakhir mengerjakan tes. Jadi ketika peserta itu belum submit, tapi mikrofon dan kameranya sudah dimatikan, maka peserta dipastikan harus mengikuti tes susulan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah jadwal PAS ini terdiri dari 2 sesi, yaitu ada sesi pertama dan ada sesi kedua. Jadi untuk yang hari Senin 22 November, itu yang pertama adalah kelas 10. Dia sesi pertama kelas 10 dengan 3 mapel, sesi 2-nya kelas 11 dengan 2 mapel. Nah, kemudian kelas 12-nya di sini libur di hari Senin. Kemudian di hari Selasa, kelas 12 itu sesi pertama dengan 3 mapel, kelas 10 sesi kedua dengan 2 mapel. Nah, untuk hari Selasa ini kelas 11-nya libur. Kemudian untuk yang hari Rabu, kelas 11 itu sesi pertamanya 3 mapel. Sesi kedua itu kelas 12 2 mapel. Jadi di hari Rabu ini yang libur adalah kelas 10, seperti itu. Seperti itu berulang sampai di hari Jumat nanti di tanggal 3 Desember, ya. Ini untuk yang hari Kamis, kemudian ini Jumat, Senin, kembali seperti yang tadi urutannya, giliran liburnya dan sesinya juga giliran, sampai di tanggal Jumat 3 Desember, itu yang mengikuti PAS hanya kelas 10, sesi 1. Ya, kemudian nanti jadwal susulannya ada di tanggal ini. Nanti jadwalnya terlampir. Apabila kalian ingin melihat jadwal PAS secara lengkap, bisa klik link ini atau kalian bisa scan barcode ini. Seperti itu. Kemudian untuk sesinya, sesi pertama itu mulai 7.30 mulainya, berakhirnya 10.30. Sesi kedua mulainya 11.30 dan berakhirnya 13.30. Jadi siswa yang mendapatkan sesi pertama silakan mengikuti jam ini. Karena 7.30 sudah mulai, jadi jam 7 pasti sudah harus ada di sekolah. Berakhirnya 10.30. Kemudian yang sesi kedua, silakan datang mulai jam 10, 30 menit lah sebelum dimulai sesi kedua ini. Nah, kemudian ini yang paling penting. Kalian, saya harapkan setelah menonton video ini, kalian langsung bisa bergabung di kelas. Ya, bergabung di kelas yang sudah di kelas yang sudah disediakan ya. Di kelas yang sudah disediakan itu ada kelas 10 bahasa, itu kode kelasnya bisa dipakai ini. Jadi kalian bisa join menggunakan kode kelas, bisa join menggunakan link yang ada di sini, bisa juga join menggunakan barcode yang ada di sini. Jadi nanti setiap kelas akan ada linknya, ada kodenya, ada barcode-nya. Silakan dipilih salah satu yang mana menurut kalian lebih mudah untuk bergabung di kelas. Setelah kalian bergabung di kelas, pastikan kelas itu sesuai dengan kelas kalian. Misal, kalian kelas 10 bahasa, jangan sampai kalian bergabung di kelas 10 IPA atau di 10 IPS. Jadi dipastikan kelas itu adalah sesuai dengan kelas kalian. Seperti itu. Ini untuk kelas 10, kemudian ini untuk kelas 11. Untuk kelas 11 juga seperti itu. Jadi silakan dipilih cara bergabung yang paling nyaman buat kalian yang mana. Pastikan kembali setelah kalian bergabung di kelas ini, kelas kalian sudah benar. Itu yang dipastikan. Kemudian ini untuk yang kelas 12, silakan juga bergabung di kelas masing-masing. Jadi untuk kelas 12 MIPA itu ada dari MIPA 1 sampai MIPA 9 akan menjadi satu pada GCR ini. 12 bahasa terpisah, 12 IPS juga terpisah. Pastikan juga jangan sampai kalian salah bergabung. Oke, nah setelah mendengarkan pengumuman ini atau menyaksikan video ini,
saya minta kalian langsung mengisi form kesediaan mengikuti PAS. Nah, ini ya, linknya bisa kalian klik linknya di sini. Nanti file ini akan dibagikan, kemudian kalian bisa juga melalui barcode ini. Biar lebih cepat, bisa deh lewat barcode ini langsung di-scan barcode-nya, kalian langsung isi formnya. Jadi, kalian mengikuti PAS secara kalian mengikuti PAS di sekolah atau kalian mengikuti PAS dari rumah. Tentu dengan aturan-aturan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada pertanyaan, apabila mengalami kesulitan ya, kendala saat mengaktifkan akun belajar, ini terutama untuk yang siswa kelas 10. Apabila ada kendala untuk mengaktifkan akun belajar, silakan hubungi Bapak Made Budiase di nomor WA yang tertera di layar. Jadi bisa langsung menghubungi Bapak Made Budiase untuk mengaktifkan akun belajar. Jadi kalian nanti cek dulu username sama password di link yang saya berikan. Kalau tidak bisa login, silakan bisa menghubungi Pak Made Budiase. Kemudian jika mengalami kendala saat bergabung di GCR, ya di Google Classroom-nya tidak bisa bergabung atau yang lainnya mengenai GCR, bisa menghubungi Ibu Iga Udayani di nomor ini atau Ibu Ega di nomor ini melalui WA. Baik, demikian informasi yang saya sampaikan mengenai PAS. Apabila ada pertanyaan atau ada permasalahan, silakan menghubungi kontak yang telah diberikan. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Sampai bertemu kembali saat PAS.